karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sedang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam narodu pun Odona toko satia tobuang awaleo sagu-sagu angoluan sata bosuton dikon Romaho ay hamoluan napahi sa todiki sayido Romaho Tuhan dohoti ang apini Ipatogi nagumago panaloguloguki omaloguloguki. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di 1 Korintus 1 ayat 25. Sebab yang nampak bodoh pada Allah adalah lebih bijaksana daripada kebijaksanaan manusia, dan yang nampaknya lemah pada Allah adalah lebih kuat daripada kekuatan manusia. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ada orang yang menganggap sepele, menganggap rendah terkait tentang salib Kristus. Mereka berkata bahwa di mana akal berpikirnya? Mereka berpikir bahwa orang-orang yang tersalib itu adalah orang-orang yang berdosa. Mereka memiliki premis-premis dan kemudian menyimpulkan cara berpikir mereka, dan mereka berkata, Yesus itu berdosa. Kita harus memikirkan mengapa Allah harus merencanakan sesuatu hal yang nampaknya irasional, tetapi ketika kita semakin mendalaminya, setelah kita beriman, kita mengetahuinya, ternyata Tuhan ingin menunjukkan terkait tentang hikmat yang tertinggi dan hikmat yang dimiliki oleh manusia. Manusia kerap berpikir bahwa mereka adalah orang yang berhikmat. Mereka mencoba untuk membuat analisa yang demikian, mencoba untuk membuat gambaran yang demikian, padahal sebenarnya itu hanya omong kosong. Kita harus teringat dengan kitab Pengkhotbah yang mengatakan orang-orang melakukan yang sia-sia di bawah kolong matahari ini. Mereka mengerjakannya, mereka mengupayakannya, tetapi pada hakikatnya mereka hanya mengejar kesia-siaan. Yesus Kristus mati di salib bukanlah sebagai bentuk bahwa dia mati konyol, tetapi Yesus Kristus mati di salib adalah menunjukkan bahwa itu adalah hikmat yang dilakukan oleh Allah, sehingga dalam bagian yang tak diterima oleh manusia itu kita melihat pijakan tentang iman. Terkadang saudaraku, beriman ini yang sesungguhnya bukan hanya ketika kita dapat memikirkannya secara realistis, tetapi terkadang ada hal yang kita harus takluk terhadap konsep yang Tuhan nyatakan itu sebagai wahyu khusus. Dan kemudian ketika kita takluk dan beriman, kemudian kita menyadari ini ternyata adalah hal yang bukan cacat logika. Dan pada akhirnya kita akan bersuka cita, pada akhirnya kita akan bersyukur. Rasul Paulus pernah berkata bahwa orang-orang Yunani mencari hikmat dan orang-orang Yahudi menghendaki tanda
Tetapi Paulus berkata, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi pada prinsipnya saudaraku, ketika seseorang menganggap itu adalah kebodohan, ternyata mereka akan menyesal. Karena itu adalah bijaksana yang tidak mereka dapat tangkap dan pahami. Oleh karena itu saudaraku, kita adalah manusia yang sangat bodoh, yang merasa diri kita telah berpikir. Tetapi apa yang kita pikirkan bukanlah sesuatu hal yang baik secara natural. Karena orang-orang yang dikuasai oleh dosa, mereka memang berpikir, mereka memang bertindak, mereka menganggap itu sebagai kebaikan. Tetapi apakah Tuhan mengukurkan kebaikan mereka itu di mata Tuhan? Mereka adalah orang yang berdosa, yang di mata Tuhan adalah orang-orang yang bodoh. Sehingga ketika kita beriman kepada Kristus, kita berserah sepenuhnya kepadanya, dan kemudian kita dipulihkan, dan kita menyatakan kepada dunia ini hikmat yang tertinggi itu, dan menjangkau apa yang tak mampu diselesaikan oleh dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah tuntunan, perlindungan yang Tuhan beri kepada kami. Terlebih pemberian-Mu kepada kami yang terbesar, anak-Mu yang tunggal itu. Salib Kristus bagi sebagian orang adalah kebodohan, tetapi itu adalah kekuatan-Mu Bapa yang akan menolong kami ketika kami beriman, berserah, percaya sungguh-sungguh, dan kami takluk di dalam rencana yang Tuhan telah rancangkan, maka itu menjadi sukacita kami. Terpuji Engkau Bapa di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.